Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat dan anugerah, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan taklim kita tentang sirah nabawiyah atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau, Nabi kita yang kita baca sirahnya ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan umat manusia dari gelapnya kekufuran menuju terang benderangnya keimanan dan keislaman. Begitu juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menjadi pengikut yang istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dengan beliau. Dan ketika kita bertemu, kita diberikan syafaatnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan pelajaran sirah kita, masih tentang perang Badar Al-Kubra, ya. Ya. Kita sudah sebutkan terakhir pekan lalu tentang terjadinya insyiqaq, ya, perpecahan dalam tubuh pasukan kaum musyrikin. Ya. Selanjutnya, tapi Abu Jahal, ya, sebagai pemimpin tertinggi mereka, berhasil meredam perpecahan tersebut dan berhasil membangkitkan kembali semangat kaum musyrikin. Ya. Walaupun tentu saja masih ada bekas-bekas kekecewaan di hati mereka yang sebagian itu. Ya. Nah, setelah itu tentu mereka kemudian bersiap-siap. Maka poin selanjutnya atau episode berikutnya adalah Al-Jaishani yatara'an. Ya. Dua pasukan itu pun saling berhadapan. Ya. Walamma tala al-musyrikun wa tara al-jam'ani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadhihi Quraisy
qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tahaddaka wa tukadzibu rasulaka Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani Allahumma ahinhumul ghadah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'a Utbah bin Rabi'ah fil qaum ala jamalin lahu ahmar in yakun fi ahadin minal qaumi khairun fa inda sahibil jamalil ahmar in yuti'uhu yurshadu wa adila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufufal muslimin wa addala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufufal muslimin wa bainama huwa yu'addiluha waqa amrun ajib faqad kana fi yadihi qadahun yu'addilu bihi wa kana Sawad bin Ghaziyah mustansilan min as-saf fata'ana fi batnihi bil qadah wa qala istaw ya Sawad faqala Sawad ya Rasulullah awaja'tani fa aqidani fakashafa min batnihi wa qala istaqid fa'tanaqahu Sawad wa qabbala batnahu faqala ma hamalaka ala hadha ya Sawad qala ya Rasulullah qad hadara ma tara fa'aradtu an yakuna akhirul ahdi bik an yamussa jildi jildak fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairin walamma tamma ta'dilus sufuf asdara awamirahu ila jayshihi bi an la yabda'u al-qital hatta yutliqu minhu al-awamir al-akhirah thumma adla ilaihim bitawjihin khas fi amril harbi faqala idza akthabukum yani katharukum farmuhum wastabqaw nablakum wala tuslus suyufa hatta yaghshukum thumma raja ila al-arish huwa wa Abu Bakar khassah wa qama Sa'd bin Mu'adz bi katibatil hirasah ala babil arish amma al-musyrikun faqad istaftaha Abu Jahal fi dhalika al-yawm faqala Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la na'rifu fa'ahinhu al-ghadah Allahumma ayyuna kana ahabbu ilaika wa arda indaka fansurhu al-yawm wa fi dhalika anzalallah in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-19. Ya. Dan ketika kaum musyrikin muncul di medan perang, ya, dan dua pasukan saling berhadapan dan saling melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, ini pasukan Quraisy telah datang dengan kesombongannya dan keangkuhannya. Mereka menantang engkau dan mendustakan Rasul. Ya Allah, maka aku berharap kau menurunkan pertolongan yang engkau janjikan kepadaku." Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permohonan dan doa kepada
Allah Azza wa Jalla. Allahumma ahinhumul ghadah. Kemudian Rasulullah SAW melihat Utbah bin Rabi'ah di dalam pasukan tersebut menggunakan jamalun lahu ahmar, menggunakan untanya, dan untanya berwarna merah. Jadi unta merah milik Utbah bin Rabi'ah. Dan unta merah itu unta yang sangat jarang, yang sangat langka. Tapi karena dia Utbah, jadi dia dapat itu unta merah. Jadi itu unta yang digunakan untuk berperang. In yakun fi ahadin minal qaumi khairun fa inda sahibil jamalil ahmar in yuti'uhu yursyadu. Rasulullah ketika melihat Utbah itu, karena kita sudah sebutkan sebelumnya, Utbah mengajak kaumnya pulang. Jadi kata Rasulullah, andaikan ada seseorang yang membawa kebaikan di pasukan sebelah, pasukan mereka itu, sebenarnya orang yang menggunakan unta merah itu. Kalau mereka ikut sama dia, mereka dapat petunjuk, kata Nabi SAW. Karena Utbah kan mengajak pulang. Tapi sebagian besar tidak berani mengingkari dan tidak berani menentang Abu Jahal. Makanya kata Nabi, andaikan mereka ikut sarannya Utbah kemarin, maka mereka dapat petunjuk sebenarnya. Cuma mereka tidak mau ikut. Jadi andaikan mereka ikut Utbah, maka mereka akan selamat dan tidak terjadi pertempuran apa-apa dan darah mereka akan terjaga. Tapi sayang, 1000 sayang, mereka tidak mendengarkan Utbah bin Rabi'ah. Bahkan Utbah pun kemudian ikut dengan pendapatnya Abu Jahal. Sehingga mereka mendapatkan hal yang nanti akan terjadi. Termasuk Utbah terbunuh di medan perang. Kalau dia pulang seperti rencananya kemarin itu, dia tidak akan meninggal. Tapi itulah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila kaum sebelah musuh kita, orang Quraisy itu sadar sebenarnya pilihannya Utbah kemarin itu lebih menguntungkan bagi mereka. Lebih menguntungkan bagi mereka. Karena mereka akan terbebas dari peperangan itu. Dan pasukannya Abu Sufyan yang membawa harta mereka juga kan sudah sampai di Mekah. Jadi mereka akan menikmati apa yang mereka perniagakan melalui tangannya Abu Sufyan itu. Andaikan mereka pulang. Sama seperti pasukan yang 300 pulang sebelumnya. Pasukan yang 300 pulang sebelumnya itu, mereka sudah sampai di Mekah dan mereka sudah dapat bagiannya dari harta mereka yang hasil perniagaan Abu Sufyan. Mereka tidak mati. Makanya kata Nabi, kalau mereka mau ikut orang yang di atas unta merah itu, mereka dapat keuntungan sebenarnya. Walakin qadarallah. Tapi Allah sudah menunjukkan jalannya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW adalah sufufal muslimin. Beliau menertibkan kembali pasukan atau saf. Saf kaum muslim, barisan pasukan kaum muslimin. Beliau rapikan lagi. Mentakdil, merapikan. Wa bainama huwa yu'addiluha waqa amrun ajib. Dan ketika beliau sedang merapikan pasukan itu, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan.
Rasulullah SAW ketika merapikan pasukan itu, beliau membawa qadah. Qadah itu adalah tempat anak panah yang disimpan di belakang itu, jadi tempat anak panah. Beliau pegang itu qadah dan beliau pakai untuk meluruskan shaf. Dipakai alat meluruskan shaf atau merapikan barisan kaum muslimin. Kemudian Sawad bin Ghaziyah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sawad bin Ghaziyah, mustansilan minas shaf. Dia agak keluar dari shaf, artinya tidak lurus shafnya. Tidak lurus shafnya, agak bengkok sedikit dia punya shaf dia. Maka Rasulullah SAW ta'ana fi batni bil qadah. Maka Rasulullah SAW memukul perut Sawad bin Ghaziyah dengan qadah itu. Disuruh kasih lurus. Jadi Rasulullah suruh kasih lurus karena dia bengkok sedikit dia punya shaf, dikasih lurus. Kemudian terpukul perutnya. Dan Sawad itu tidak pakai perutnya terlihat. Perutnya terlihat. Nah, begitulah orang dulu, pakaiannya serba sederhana. Pakai sarung atau pakai apa. Kerajaan-kerajaan di Indonesia saja zaman dulu kan tidak pakai penutup dada kan. Kalau pasukan prajurit itu kan cuma pakai celana pendek, kemudian pakai sarung panjang itu. Kemudian diikat dengan sabuk, sebelah atas tidak tertutup. Kalau para panglima atau orang yang punya uang, kekayaan, mereka tutup dadanya dengan kalung-kalung emas itu. Tutup dada. Kemudian simpan sini gelang. Seperti zaman kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit, Singosari itu kan di atas tidak tertutup. Nah, begitu juga ini gambarannya Sawad bin Ghaziyah ini. Jadi dia hanya menutup dari pusat ke bawah, dia punya perut kelihatan. Tidak tertutup perutnya. Maka Rasulullah SAW pukul dengan qadah itu, kena perutnya. Kena perutnya. Untuk disuruh meluruskan shaf. Namanya komandan kan. Komandan kan kalau meluruskan shaf, dia pakai apa saja yang ada. Kalau sekarang kalau komandan sekarang kan pakai tongkat komando, yang ada di tangan kirinya itu. Jadi itu digunakan kadang untuk meluruskan shaf atau menegur atau memberikan petunjuk, menunjuk peta dan seterusnya. Itu fungsi tongkat komando. Zaman Nabi tidak ada tongkat komando. Jadi beliau gunakan alat yang ada, dan alat yang ada digunakanlah qadah. Jadi beliau pukulkan qadah kepada Sawad bin Ghaziyah untuk meluruskan shaf. Apa kata beliau? Istawi ya Sawad. Ya Sawad, luruskan. Kasih lurus Sawad. Faqala Sawad, ya Rasulullah, awaja'tani. Tapi Sawad bilang, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah pukul saya? Fa'aqidni. Kalau begitu saya mau kisos katanya. Jadi Sawad ini enggak sedikit enggak terima lah dipukul perutnya itu. Mungkin kesakitan dia. Atau ini sekedar alasan. Sekedar alasan. Nanti apa yang peristiwa selanjutnya menunjukkan bahwa Sawad itu sebenarnya tidak apa-apa dia dipukul perutnya itu. Cuma ada tujuannya. Maka dia bilang, saya mau kisos ya Rasulullah. Rasulullah sudah pukul saya ke perut ini. Mentang-mentang tidak pakai baju dipukul perut. Disuruh kasih lurus barisan. Tapi bukan karena dia tidak suka, tapi ada tujuannya. Nanti di ujung hadis disebutkan tujuannya. Fakashafa an batnihi. Maka Rasulullah SAW kemudian menampakkan perutnya. Jadi beliau buka baju perangnya. Buka baju perangnya, kemudian beliau memperlihatkan perutnya. Karena perut kan bukan aurat.
bagi laki-laki kan perut bukan aurat. Ya, aurat itu kan dari pusat ke bawah, pusat sampai lutut. Ya, itu perut, di atas pusat itu bukan aurat. Ya, maka beliau tunjukkan. Maka beliau mengatakan istaqid. Ya. Kalau begitu ya sudah kisos sekarang. Ya, jangan lama-lama sekarang supaya tidak terlalu banyak urusan. Ya. Nah, kemudian ini tujuannya Sawat. Kenapa dia bilang, "Ya Rasulullah, Rasulullah pukul sampai perut." Atau mungkin sengaja dia kasih bengkok pasukan tadi. Dia sengaja mungkin kasih bengkok pasukan supaya dia tahu ini Rasulullah kasih lurus ini pasukan dan dia pegang sesuatu beliau pegang sesuatu di tangannya. Kalau saya kasih bengkok sedikit pasti dia memukulin. Nah, kesempatan nanti kalau dia pukul saya bilang mau kisos saya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah bilang istaqid. Ya, sambil beliau buka memperlihatkan perutnya yang mulia, beliau kemudian mengatakan, kalau begitu cepat kisos. Sudah mau perang kita orang ini, supaya tidak panjang-panjang urusan, kisos cepat. Ya. Apa yang dilakukan oleh Sawad? Fa'tanaqahu Sawad wa qabbala batnahu. Ini DP tujuan. DP tujuan apa? Sawad langsung peluk itu tubuhnya Rasulullah, dia langsung cium DP perut. Dia langsung cium perutnya Rasul. Ternyata itu tujuannya. Sehingga dia sengaja tadi kasih bengkok barisan. Ya. Supaya ada kesempatan saya bilang. Dia bilang kesempatan saya mau cium perutnya Rasul ini. Ya. Karena kan tidak sembarangan orang bisa berpeluk Rasul. Ya, dia bilang kesempatan saya mau cium ini Rasulullah ke perut. Makanya dia sengaja kasih bengkok di barisan supaya Rasulullah SAW pukul. Rasulullah juga insya Allah tahu itu. Nah ini ada yang maunya ini. Ya. Kayaknya ini Sawat ini mau sesuatu ini. Jadi pukul sedikit. Ya. Allah Ta'ala alam. Maka Rasulullah bersabda, "Ma hamalaka ala hadha ya Sawat?" Ya. Bilang, kenapa kamu bikin begitu Sawat? Apa tujuanmu? Apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Ya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qad hadara ma tara. Fa'aradtu an yakuna akhirul ahdi bik an yamussa jildi jildak." Ya, Masya Allah. Ya Rasulullah, dia bilang, sebenarnya saya tidak rasa sakit. Karena Rasulullah juga pukul cuma sekedar. Tapi Rasulullah, kita saksikan apa yang terjadi sekarang ini. Ya, pasukan musyrik ada depan kita dan jumlah mereka lebih banyak dari kita. Senjata mereka lebih lengkap. Ya, kuda mereka lebih banyak, persediaan makanan mereka lebih banyak. Ya. Dan apa yang kita rasakan sekarang? Jadi Sawat itu mengatakan, saya ingin andaikan saya mati. Jadi dia sudah merasa mau syahid. Ya, karena ini pertempuran sudah di medan perang ini. Orang pasti berpikir kalau tidak membunuh, dibunuh. Ya. Kalau tidak membunuh, dibunuh. Ya. Maka dia bilang, saya ingin akhir dari kehidupan saya, supaya kulitku bisa menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Ya. Jadi dia bertabarruk, istilah sekarang. Bertabarruk dengan jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Dia ingin kulitnya bertemu dengan kulitnya Nabi. Ya. Maka itu dia peluk perutnya Nabi yang beliau sudah buka itu, kemudian beliau cium. Ya. Nah itu tujuannya. Jadi bukan minta kisos karena beliau tidak ridho, tidak. Bukan karena tidak ridho kepada perbuatannya Rasul. Ya, tidak ada alasan tidak ridho. Ya, kenapa? Karena Nabi kan sebagai komandan, panglima tertinggi. Dan beliau punya hak untuk mengatur barisan. Ya. Dan kalau ada orang yang menyimpang barisannya atau bengkok barisannya, bahkan komandan punya hak untuk kasih lurus. Ya. Bahkan terkadang ada komandan yang hukum itu anak buahnya kalau bengkok barisannya, disuruh push up, ya. Disuruh support jam apa semua.
Kalau Nabi kan cuma dipukul sedikit saja untuk kasih lurus. Ya, itu haknya Nabi, dan sebagai prajurit tentu tidak akan marah. Apalagi pukulannya cuma sekedar untuk meluruskan, ya, bukan penyiksaan. Ya. Tapi tujuannya Sawad bin Ghaziyah itu. Dia bilang, ya Rasulullah, ini saya rasa ini saya sudah mau dekat dengan kematian ini. Maka saya ingin sebelum saya mati, ya, kulitku bisa menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Masya Allah. Itu keinginan Sawad bin Ghaziyah. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair. Maka mendengarkan jawabannya Sawad itu, Rasulullah kemudian mendoakan Sawad bin Ghaziyah untuk mendapatkan kebaikan. Ya, itulah yang diharapkan oleh Sawad. Ya. Pertama, menyentuh kulit Nabi secara langsung tanpa pengalas, ya, tanpa kain. Artinya langsung kulit dengan kulit. Ya. Dan yang kedua yang diharapkan apa? Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena doa Nabi tentu mustajab. Ya. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dapat dua-duanya. Subhanallah, ya. Dia dapat menyentuh kulit Nabi tanpa alas, dan dia dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kebaikan. Inilah salah satu pahlawan perang Badar. Dan pahlawan perang Badar ini adalah orang-orang pilihan. Ya. Dan mereka punya keutamaan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nanti bahkan ada hadis-hadis khusus tentang keutamaan sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Ya. Ikut serta dalam perang Badar ada keutamaannya. Baik. Nah, itu peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah merapikan barisannya. Dan setelah beliau menyelesaikan atau selesai merapikan barisan, beliau pun mengeluarkan perintahnya kepada para pasukan. Beliau memberikan perintah pertama, la yabda'ul qitala hatta yutliqu minhu al-awamir al-akhirah. Ya. Atau hatta yatalaqau, ya. Hatta yatalaqau minhul awamir al-akhirah. Perintah pertama Nabi atau petunjuk pertama Nabi, jangan memulai penyerangan sebelum mendapatkan perintah terakhir. Ya. Sebelum mereka mendengarkan perintah terakhir atau komando terakhir. Ini komando pertama Nabi SAW. Jadi beliau mengatakan kepada pasukannya, tidak boleh ada yang memulai penyerangan sebelum ada komando terakhir dari Nabi SAW. Jadi mereka disuruh menunggu, harus taat pada perintah. Ya. Tidak boleh ada yang menyerang. Kalau dulu kan menyerangnya itu lepas panah. Nah, maka Nabi mengatakan, sebelum saya berikan komando terakhir, semua dalam posisi siaga. Jangan bergerak dulu. Tidak boleh ada yang bergerak dulu. Siaga saja. Tunggu aba-aba terakhir. Nah, itu kan perintah panglima. Ya. Kemudian, adla ilaihim bitaujihin khas fi amril harbi. Kemudian beliau mengucapkan taujih. Taujih itu instruksi. Ya. Instruksi panglima khusus tentang strategi perang. Beliau mengatakan, idza aksabukum yakni katsarukum farmuhum wastabaqau nublakum. Ya. Apabila mereka katsarukum, mereka menyerbu. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak usah menyerang. Kita tunggu mereka menyerang. Ya. Dan kalau mereka sudah menyerang, ya, dengan
pasukan yang besar. Lihat, kalau sudah sampai jarak mereka dengan lemparan panah kita, farmuhum. Wastabaqu nublakum. Jadi, tunggu mereka menyerang. Nah, nanti kalau mereka sudah datang kemari, karena orang Quraisy pasti menyerang. Kenapa? Karena mereka merasa pasukannya lebih besar. Bayangkan 1.000 pasukan melawan 300 pasukan. Dalam hitungan orang-orang Quraisy di atas kertas, kalau kita serbu mereka begitu, sudah selesai. 1 kali serbu selesai. Ya. Karena sudah diinspeksi bahwa pasukannya Nabi SAW cuma 300 orang lebih, kemudian kudanya cuma 2, ya. Kemudian senjatanya seadanya. Ya. Jadi kalau kita langsung serbu mereka, serang mereka, mereka tidak akan bisa apa-apa. Ya. Nah, itu perhitungannya. Jadi kalau 300 lawan 1.000 kan 1 lawan 3. Ya. Jadi langsung serbu saja. 3 orang bunuh 1 orang pasukan Muhammad, itu sudah selesai. Nah, itu kata mereka. Nah, itulah yang ditunggu oleh Nabi SAW. Jadi tunggu mereka menyerang. Nah, kalau mereka sudah bergerombol kemari menyerang kita dan sudah sampai jarak panah, baru lempar atau baru lesakkan panah. Wastabaqau nublakum, dan kasih irit. Jangan pakai anak panah banyak-banyak. Ya. Jadi panah kemudian berhenti. Panah berhenti. Jangan panah terus-menerus. Ya. Kenapa? Karena panah kita cuma sedikit. Ya. Jadi harus menggunakan panah dengan seefisien mungkin. Ya. Seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Ya. Jadi tunggu jaraknya dengan kita sangat dekat, baru kita lemparkan anak panah. Ya. Wala tuslu suyufa hatta yaghshawkum. Ya. Dan jangan kalian hunus pedang sampai mereka menyerbu kita. Ya. Sampai mereka yaghshaw itu yang mengelilingi atau menyerbu. Ya. Sampai mereka menyerbu. Ya. Jadi itu perintah Nabi. Strateginya yang diterapkan oleh Nabi berarti strategi defense. Ya. Strategi defense. Strategi bertahan. Ya. Karena mereka untuk menyerang itu tidak bisa. Pasukannya sedikit. Dan anak panahnya juga, senjatanya juga tidak cukup. Ya. Kalau orang menyerang kan harus punya perhitungan. Ya, perhitungan, kalau pasukan rombongan pertama terdesak, harus ada pasukan cadangan. Ya. Yang memberikan dukungan. Tapi ini kan tidak ada. Pasukannya cuma segitu-segitunya, tidak ada lain. Maka Nabi memutuskan kita mengambil strategi bertahan. Nanti setelah bertahan baru counter attack. Ya. Apa itu counter attack? Serangan balik. Nanti kata Nabi nanti tunggu komando. Ya. Bukan seperti sepak bola itu strategi. Ada defense, ada counter attack apa semua. Ya. Itu strategi perangnya. Kemudian beliau kembali ke Arish. Arish itu apa? Apa Arish? Sudah sebutkan kemarin. Tenda komandonya itu ya, yang ada di atas gunung. Ya. Jadi beliau memberi komandonya dari bagian Arish di atas bukit. Dan bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sa'ad bin Mu'adz, dan beberapa orang pasukannya menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ibaratnya beliau ada di puncak benteng. Ya, kalau zaman kerajaan kan benteng. Nah, di puncak benteng itu tempat komando memberikan aba-aba. Ya, jadi itu strateginya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah bertemu. Sedangkan orang Quraisy, faqad istaftaha Abu Jahal fi dzalikal yaum faqat. Allahumma
aqta'ana lirrahim wa atana bima la na'rif fa'ahinhu al-ghadah. Allahumma ayyuna kana ahabba ilaik wa arda'an indak fansurhu al-yawm. Ya. Jadi Abu Jahal juga sebagai panglima. Jadi di pasukan Nabi, langsung Nabi panglima tertinggi. Pasukan Quraisy, Abu Jahal dia punya panglima tertinggi. Ya, dan Abu Jahal kemudian membuka dia punya komando kepada pasukannya dan mengatakan, ya Allah, aqta'ana lirrahim. Dia sudah memutuskan tali silaturahmi. Ya. Jadi Abu Jahal mengatakan Muhammad yang putuskan tali silaturahmi, bukan kita orang. Ya. Wa atana bima la na'rifu. Dan dia membawakan suatu agama yang kami tidak pernah kenal. Ya. Jadi menurut Abu Jahal yang salah Muhammad ini. Bukan kita yang salah, yang salah dia. Ya. Jadi dia yang salah. Karena apa? Karena dia bawa agama baru yang tidak kita kenal sama sekali. Kemudian dia menyebabkan putusnya tali silaturahmi, kata Abu Jahal. Ya. Nah itu kata Abu Jahal. Jadi dianggap Nabi yang menyebabkan tali silaturahmi putus. Kenapa? Karena antara ayah dan anak yang beriman sudah tidak saling berhubungan lagi. Ya. Bahkan Utbah punya anak ada di pasukannya Nabi. Ya kan? Utbah punya anak ada di pasukannya Nabi. Seperti kata Abu Jahal pada pidato sebelumnya. Kenapa Utbah mau pulang? Karena dia tidak mau memerangi anaknya yang ada di sebelah. Ya. Gitu. Kemudian ya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ada juga di situ orang yang marganya Hisham di sebelah pasukan Nabi. Jadi menurut Abu Jahal, ini yang bikin kita orang jadi baku bunuh ini Muhammad dipersembah. Ya. Jadi dia merasa tidak salah. Ya, begitulah orang musyrikin. Ya. Merasa benar terus. Ya, merasa benar terus. Maka dia mengatakan, ya Allah, ayyuna kana ahabba ilaik wa arda indak fansurhul yaum. Ya Allah, pasukan mana yang engkau lebih cintai dan engkau lebih ridhoi, maka pasukan itulah yang engkau tolong pada perang ini, katanya. Ya. Jadi dia merasa dia akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah turunkan ayat, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Wa in ta'udu na'ud. Walan tughni 'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat. Wa annallaha ma'al mu'minin. Nah, ini jadi doanya Abu Jahal itu, atau kata-kata Abu Jahal itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Anfal. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat ke-19. Ya. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Ya. Jadi Allah membantah dan mengatakan kepada Abu Jahal, kalau kamu mau tahu siapa yang saya mau ridhoi, siapa yang mau tolong, ya, itu bisa dilihat. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Kalau kamu berhenti memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang lebih baik bagimu. Nah, jadi ini ayat membantah perkataan Abu Jahal. Karena Abu Jahal merasa bahwa yang ditolong oleh Allah pasti kita orang ini. Ya, kenapa? Karena dia merasa benar. Ya. Dan mengatakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuat kita putus silaturahmi. Ya. Karena dia membawa agama baru. Membawa agama baru yang tidak kami kenal. Maka Allah mengatakan wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Kalau kalian berhenti memusuhi Nabi, artinya tidak jadi perang. Kalian pulang saja ke Mekah. Ya. Maka itu lebih baik. Fahuwa khairul lakum.
lebih baik bagi kalian. Wa in ta'udu na'ud. Tapi kalau kamu kembali lagi memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kami juga akan kembali memusuhi kamu. Dan jika kamu kembali, kami kembali memberi pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu. Ya. Wa in ta'udu na'ud. Jadi kalau kalian musuh lagi Nabi, ya, kami musuh lagi juga kalian. Kalau kalian berhenti memusuhi Nabi itu lebih baik. Tapi kalau kalian memusuhi Nabi terus, maka kami akan memusuhi kalian dan memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan tughni 'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat. Dan pasukanmu itu tidak akan dapat menolak suatu bahaya sedikit pun, ya, biarpun jumlahnya sangat banyak. Ya. Jadi Allah mengatakan bahwa pasukan yang banyak yang dimiliki oleh musyrikin itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin pasukannya Nabi Muhammad sedikit, ya, tapi Allah sudah mengatakan Dia akan menolong orang-orang beriman. Wa innallaha ma'al mu'minin. Sungguhnya Allah akan beserta orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini janji Allah kepada Nabi yang disebutkan oleh Nabi dalam doanya sebelumnya itu, ya Allah, pertolonganmu yang kau janjikan yang aku harapkan sekarang. Ya. Jadi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengijabah doa beliau. Allah akan menolong Rasul SAW karena Rasul ada di dalam pasukan orang-orang yang beriman. Dan yang bersama Nabi SAW adalah orang-orang yang beriman. Ya, sedangkan bersama Abu Jahal dan Abu Jahal sendiri adalah orang-orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah, penyembah berhala, ya, jahiliyah, ya, dan sebagainya, melakukan kekafiran, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah mengatakan kepada Abu Jahal, ya, kalau kamu minta keputusanku maka akan aku putuskan. Tapi kalau kamu berhenti dan pulang, kembali saja ke Mekah, maka ya, itu lebih baik. Tapi kalau kamu tetap memusuhi Nabi, ya sudah. Artinya kamu akan melawan saya juga, kata Allah Azza wa Jalla. Artinya. Jadi kalau kamu musuhi saya punya Nabi, berarti kamu musuhi saya. Kalau kamu perangi saya punya Rasul, maka kamu berarti memerangi saya juga, maka saya akan melawan. Ya, melawan kamu, kata ya, maknanya. Ya, seperti itulah makna ayatnya. Walan tughni ankum syai'an walau kathuran. Dan tidak akan bermanfaat untuk kalian pasukan yang banyak. Ya. Jadi kalau berhadapan dengan Allah kan tidak mungkin menang orang. Ya. Tidak mungkin menang. Jangankan pasukan cuma 1000. Ya. Seluruh manusia di muka bumi melawan Allah Azza wa Jalla tidak bisa menang. Ya. Karena kita ini makhluk, dia adalah Khaliq, pencipta. Ya. Kita ini makhluk ciptaannya. Tidak mungkin kita menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun pasukannya sebanyak apapun, kata Allah, tidak ada guna. Ya. Tidak ada guna kalau lawan Allah, lawan Rasul. Melawan Rasulnya, melawan agama Allah, tidak ada guna. Akan dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah itulah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan innallaha ma'al mu'minin, sungguhnya wa annallaha ma'al mu'minin, dan Allah sungguh beserta orang-orang yang beriman. Ya. Baik, ini ayat yang diturunkan pada perang tersebut. Makanya surat Al-Anfal ini adalah surat Madaniyah, ya, surah yang termasuk surah Madaniyah, surah yang turun pada fase atau pada masa Madinah, ya, karena turun pada perang Badar ini, ya, di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya. Azan dulu.
Baik. Kemudian peristiwa selanjutnya sa'atus sufri wa awal waqudil ma'arakah. Ya. Jadi awal dari pertempuran dan awal waqud. Waqud itu apa? Bahan bakar, ya. Atau apa namanya? Pencetus. Ya, pencetus perang. Bahan bakar pertama atau yang jadi korban pertama dalam peperangan itu yang membuat pasukan langsung berhadapan. Wa kana awwala waqudil ma'rakah wa kana awwalu waqudil ma'rakati al-Aswada ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Wa kana rajulan syarisan say'al khuluq. Ya. Bahan bakar pertama atau pencetus pertama dari peperangan ini adalah seorang yang bernama Al-Aswad
bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Ya. Dan dia seorang rajulan syarisan. Ya. Seorang laki-laki yang syaris. Syaris itu apa artinya? Apa istilahnya? Ganas gitu. Nakal, ya. Atau istilah sekarang preman. Ya. Sayyi'al khuluq. Ya. Berakhlak buruk. Ya, ini Al-Aswad. Kharaja qailan. Dia pun keluar dari pasukannya dengan kudanya tentu. U'ahidullaha la ashrabanna min haudihim law aw la ahdimannahu aw la amutunna dunahu. Ya. Dia bilang, saya bersumpah atas nama Allah, saya akan minum dari telaga yang mereka buat. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, jadi sumber air yang ada di Badar itu oleh kaum muslimin dialirkan ke sebuah kolam yang mereka buat di belakang pasukan. Ya. Jadi kolam dibuat itu dibuat di belakang pasukan supaya air dari mata air penuh di situ. Ya, sebagai air cadangan, ya, cadangan air minum, ya. Dan pasukan beliau ada di depan telaga atau di depan kolam air itu. Dan dia mengatakan, demi Allah, atau saya saat bersumpah atas nama Allah, saya akan berhasil minum dari kolam mereka. Artinya apa? Saya akan berhasil membunuh mereka, baru saya minum di situ. Nah, itu maksudnya. Jadi menunjukkan ke itu bahasa kita sekarang, kejagoannya, ya. Aula uhdimannahu, atau saya akan hancurkan itu kolam, saya mau kasih hancur dia bilang. Aula amutunna dunahu, atau saya mati. DP janji itu gagal. Ya. Saya mau minum di sana, atau saya mau kasih hancur, atau saya yang mati. Ya. Ini katanya. Jadi menunjukkan keberaniannya, ya. Falamma kharaja ilahi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, falamma altaqaya darabahu Hamzah fa'atanna qadamahu binisfi saqihi wa huwa dunal haud fawaqa'a ala dhahrihi tashakhaba rijluhu daman nahwa ashabihi thumma haba ila al-haudi hatta iqtahama fihi yuridu an taburra bi yaminihi walakin Hamzah sanna alaihi bi darbatin ukhra atat alaihi wa huwa dakhil al-haud. Ya. Tapi ketika dia keluar, ya, sudah bersumpah begitu, Rasulullah SAW suruh Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, orang yang tidak punya takut, apalagi ketika itu dia pakai baju besinya, kemudian di depan baju besi di dadanya itu ada bulu burung elang. Nah, bulu burung. Dia punya baju besi, ada tanda khusus. Ya, ada tanda bulu burung. Menunjukkan, kalau sekarang mungkin itu istilahnya apa? Apa istilahnya sekarang kalau di tentara itu? Dia punya medali penghargaan itu. Medali. Ya, ada medalinya. Medali zaman dulu tidak pakai poin seperti sekarang. Hamzah punya bulu burung. Nah, artinya orang yang tangguh. Ya. Maka dia pun keluar, Hamzah atas izin Nabi menghadapi itu Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya. Ketika mereka berhadapan, mereka pun saling serang dan Hamzah berhasil melukai kakinya. Dilukai di betis. Dia betis luka.
Ya. Kemudian dia masih berjuang ini Al-Aswad. Masih berjuang untuk sampai di kolam itu. Ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan sumpahnya itu. Tapi Hamzah tidak tinggal diam. Dia kasih lagi pukulan yang kedua. Ya, bukan pukulan tangan, pukulan pedang. Ya. Walakin sanna alaihi bi darbatin ukhra. Atat alaihi wa huwa dakhilal haud. Ya. Jadi ketika dia sudah masuk di kolam itu, Hamzah bagi lagi. Selesai. Ya. Cuma dua tebasan. Selesai itu Al-Aswad. Ya. 2 tebasan. 1 kena di kaki, 1 sudah hilang nyawanya. Nah, itu sudah korban pertama perang Badar itu. Nah, itu disebut sebagai pemicu. Ya. Pemicu perang yang pertama atau bahan bakar disebut sini. Bahan bakar perang yang pertama itu Al-Aswad yang ditebas 2 kali oleh Al-Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu terjadilah mubarazah. Kita selesaikan sampai sini. Wa kana hadza awwala qatlin ash'ala nar al-ma'rakah. Faqad kharaja ba'dahu 3 min khiyarati fursani Quraisy kanu min a'ilatin wahidah wa hum Utbah wa akhuhu Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah. Ya. Dan kematian Al-Aswad menjadi awwalu narin. Ya. Jadi percikan api yang pertama yang membuat perang itu makin menegangkan, makin menyala. Ya. Dari pendahuluannya sebelumnya itu sudah panas. Nah, matinya Al-Aswad bikin tambah panas suasana. Ya. Maka setelah mati itu Al-Aswad, tewas di situ, ya, tewas di tangannya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka majulah 3 orang penunggang kuda dari Quraisy, penunggang kuda tangguh. Ya. Yang pertama adalah bukan 2, 3. Ya. 3 orang ini dari keluarga yang sama. Itu keluarga Rabi'ah. Pertama, Utbah bin Rabi'ah. Yang kemarin mau pulang. Ya. Sekarang dia maju pertama. Ya. Kemudian yang kedua, saudaranya, Syaibah bin Rabi'ah. Dan yang ketiga, anaknya, Al-Walid bin Utbah. Nah, Utbah ini adalah bapak mertuanya dari Abu Sufyan. Abu Sufyan yang pemimpin kafilah dagang itu. Dia tidak ikut perang Badar. Ya, tidak ikut dia. Karena dia sudah di Mekah. Ya. Dan dia menyarankan orang untuk pulang. Dia tidak ikut. Kemudian Syaibah dan Al-Walid bin Utbah. Nah, inilah 3 orang dari satu keluarga yang membuat nanti anak perempuannya dendam kepada Hamzah. Itu siapa? Hindun binti Utbah. Nah, peristiwanya di sini nih awalnya. Ya. Maka mereka bertiga keluar, maka mengatakan falamma fasalu minas shaf talabu al-mubarazah. Ketika mereka sudah terpisah dari shaf, maju, mereka ingin mubarazah. Ya. Mubarazah itu adu tanding. 1 lawan 1. Nah, zaman dulu perangnya begitu. 1 lawan 1 dulu. Ya, kalau sekarang kan tidak, langsung pencet knop. Ya, terbang rudal. Pencet knop, terbang dia punya. Kalau sekarang itu apa? Pesawat tanpa awak. Ya, pesawat tanpa awak di remote saja. Ya, dikontrol dari ruangan tertentu di markas pasukan masing-masing. Kalau dulu tidak, sebelum perang terbuka, mubarazah dulu, adu tanding. Jadi yang fakharaja ilaihim 3 min syababil ansar. Auf wa Muawid ibn al-Harith wa ummuhuma Afra wa Abdullah ibn Rawahah. Ya. Maka ketika muncul 3 orang ini, Rasulullah SAW pertama
memerintahkan 3 orang pemuda Ansor. Wih, orang Muhajirin, orang Quraisy lawan orang Ansor. Yang disuruh oleh Nabi pertama, Auf wa Muawid ibn al-Harith. Dan ummuhuma, ibu mereka adalah Afra. Nah, ini ada kisahnya nanti. Auf dan Muawid ibn Afra. Dan 2 orang ini nanti yang berhasil membunuh Abu Jahal. Ya. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah adalah orang yang termasuk anggota dari Bai'atul Aqabah. Ya. Faqalu man antum? Qalu rahtun minal ansar. Qalu akfa'un kiram. Ma lana bikum hajah. Wa innama nuridu bani ammina. Thumma nada munadihim. Ya Muhammad, akhrij ilaina akfa'ana min qaumina. Faqala Rasulullah SAW, qum ya Ubaidah bin al-Harith, wa qum ya Hamzah, wa qum ya Ali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi ketika 3 orang Ansor ini maju, Utbah mengatakan, siapa antum? Siapa kalian? Dia tidak kenal kan? Dia bilang, 3 orang pemuda Ansor. Dia bilang, bukan kalian yang saya cari. Ya. Tidak level kita orang. Ya. Bilang, tidak level. Kami cari malana bikum hajah. Kami tidak punya urusan dengan kalian. Dia bilang, tidak punya urusan dengan orang Ansor saya. Saya punya urusan, wa innama nuridu bani amina. Ya. Kami punya urusan dengan Bani Am. Bani Am itu sepupu. Ya. Jadi kami ingin sepupu kami yang kemarin. Kemudian mereka mengatakan, hai Muhammad, akhrij ilaina akfa'ana min qaumina. Mereka bilang sama Nabi, hai Muhammad, ya, kasih keluar kemari orang yang selevel dengan kami dari kaum kami. Dia minta orang Quraisy. Ya. Dia minta melawan orang Quraisy, sama-sama Quraisy itu orang. Ya. Kalau orang Ansor tidak level katanya. Andaikan level pun mereka tidak mau. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, hai Ubaidah ibn al-Harith. Jadi Rasulullah mengutus 3 orang. Ubaidah bin al-Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi 3 orang lawan 3 orang. Nah. Falamma qamu wa danau minhum qalu man antum? Fa akhbaruhum faqalu antum akfa'un kiram. Fabaraza Ubaidah wa kana asannul qaum. Utbah bin Rabi'ah. Wa baraza Hamzah Syaibah. Wa baraza Ali Al-Walid. Ya. Maka ketika mereka sudah dekat, Utbah mengatakan, siapa antum? Siapa kalian? Ya. Maka mereka mengatakan, fa akhbaruhum. Maka mereka kasih tahu, saya ya, Ubaidah bin Harith, saya Hamzah bin Abi Muttalib, saya Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, level kita orang.